Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's continue our subject today. Today, I want to explain to all of you about tenses. Okay, tenses in the English grammar is one of the important subject or material that should be studied by the either for the student or for the university students. Okay, maybe the subject about the tenses is familiar for you when you were in senior high school. Okay, and your English teacher already talked to you about tenses. Okay, in this recorded video, I would like to explain again about tenses, but as a generally. Nah, jadi di video ini saya akan jelasin tentang tenses, tapi secara umum aja, ya kan, agar kalian paham. Nah, jadi yang dimaksud dengan tenses itu apa? Jadi tenses itu adalah suatu kegiatan yang berasosiasi dia dengan waktu. Nah, kalau ngomongin waktu, berarti dia ada tiga hal. Ada tiga bentuk lah. Pertama ada past, masa lalu, present sekarang, dan future, atau yang akan datang. Nah, jadi di tiga bentuk kegiatan itu, secara garis besar di dalam tenses itu, dia ada terdapat 16. Oke, 4 bentuk present tense, 4 bentuk past tense, 4 bentuk future, dan 4 bentuk past future tense. Oke, nanti itu ini saya jelasin. Nah, sekarang di video ini saya akan jelasin aja secara umum. Nah, ini sebagai contoh ya. Example, Togar eats rice every day. Togar makan nasi setiap hari. Nah, jadi present. Berarti dia sekarang Togar makan nasi. Nah, yang kedua, Togar ate rice yesterday. Togar makan nasi semalam. Di semalam ada makan nasi. Nah, yang perlu dipahamin dari nomor 1 dan nomor 2 adalah adanya perubahan bentuk. Perubahan bentuk kata kerja dari eat menjadi ate. Nah, kenapa berubah kata kerjanya? Karena memang kalimat nomor 2 ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan di waktu yang lalu. Nah, maka bentuknya juga berubah. Setelah bentuk kata kerjanya berubah, maka bentuk adverbnya atau time signalnya juga berubah. Every day itu bagian daripada present, dan yesterday itu bagian daripada past. Nah, sekarang lihat contoh yang ketiga. Togar will eat rice tomorrow. Nah, di contoh 3, ketika kita bandingkan dengan contoh nomor 2, maka ada perbedaan. Perbedaannya yang pertama dari kata kerja. Ada eat dan ada kata will. Nah, terus yang kedua perbedaan dari adverb of time-nya atau time signalnya dari yesterday jadi tomorrow. Nah, jadi kalau untuk membedakan antara satu tenses dengan tenses yang lain itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama dari kata kerja, yang kedua dari penggunaan adverb of time-nya atau time signalnya. Kenapa? Karena memang tenses ini memang dia terikat dengan verb, kata kerja, dan waktu. Nah, yang terakhir, Togar will eat rice the day before. Nah, ini maksud dari past future tense ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan di masa depan, tapi dia satu hari sebelumnya gitu. Maksudnya gini, Togar kan mungkin besok akan makan nasi. Nah, mungkin besok akan makan nasi nih. Nah, ternyata Togar melakukannya gitu. Togar melakukannya dan diceritakan, misalkan Togar makan nasi hari Selasa misalkan. Nah, dan Selasa Togar makan nasi. Nah, setelah si Togar Selasa ini makan nasi, jadi diceritakanlah sama si misalkanlah si Andi misalkan. Andi menceritakan kepada temannya bahwasanya Togar makan nasi
pas Selasa gitu. Jadi ini kalau bahasanya past future ini adalah sesuatu yang dilakukan di masa depan dan sudah terjadi. Itulah bahasanya. Nah, jadi di tenses ini saya akan jelasin beberapa tenses aja yang sering dipakai, ya kan. Yang pertama simple present. Nah, di simple present ini ada dua hal yang penting. Yang pertama itu adalah dia simple present ini dia sifatnya untuk menunjukkan suatu kegiatan yang biasa dilakukan. Oke, yang biasa dilakukan dan itu menjadi kebiasaan. Oke, atau sesuatu yang something that is true is general, sesuatu yang bersifat umum. Nah, jadi untuk membuat kalimat bentuk simple present ada patternnya. Oke. Yang pertama subjek plus verb 1 s dan is atau objek dan complement. Dan subjek is mr plus adjective atau adverb. Nah, pertanyaannya kapan dia pakai subjek verb 1, kapan dia pakai is mr? Kita lihat di sini. Togar eat rice every day. Eat ini adalah kata kerja. Kata kerja sudah rice dengan objek diikuti dengan adverb of time, keterangan waktu. Oh, ini ada s, maksudnya apa ini? Nah, jika ada subjek he, she, dan it, oke, subjeknya he, she, dan it, maka kata kerja yang mengikuti setelah subjek ini harus tambah s atau is. Khusus untuk is, apabila kata kerjanya belakangnya vowel, kayak go jadi goes. Nah, dan ini contoh yang kedua. Togar is handsome man. Oh, ini pakai is. Kenapa ada yang nggak di sini dia pakai is? Karena handsome ini adalah adjective. Jadi karena dia adjective maka dia pakai is. Nah, dia khusus untuk is, am, dan are. Kalau dia subjeknya I pakai am. She, it pakai is. You, they, we pakai are. Itu. Nah, terus ini maksudnya apa? Adverb of frequency. Nah, adverb of frequency ini maksudnya untuk memberitahu suatu kegiatan itu dia sering dilakukan atau tidak, atau dia seperti kegiatan itu seperti apa? Kebiasaan. Gitu. Jadi ini digunakan di tengah-tengah kalimat. Contohnya I usually come to the college. Itu. I usually, jadi dia di I sini usually, baru diikuti dengan kata kerjanya, baru diikuti dengan objeknya. Jangan I come usually, salah. Jadi I usually come to the campus. Seperti itu dia polanya. Nah, ini keterangan waktunya. Keterangan waktu untuk keterangan waktu di present tense. Seperti itu. Nah, apa sih bedanya dengan present tense dengan present continuous? Nah, kalau present continuous, jika tadi present tense dia berbicara tentang kegiatan yang biasa dilakukan, maka present continuous ini kegiatan yang memang lagi dilakukan atau sedang berlangsung. Contohnya I'm studying, berarti dia lagi belajar gitu. Atau she is taking a bath, berarti dia sedang mandi gitu. Misalkan I study, belum tentu dia belajar gitu kan. Atau misalkan dia memang lagi biasanya belajar, tetapi pada waktu kita bertanya dia tidak sedang lagi belajar. Nah, ini polanya. Nah, itu dia. Nah, jadi hari ini 2 aja dulu saya kasih. Nanti filenya juga saya akan kirimkan ke kalian dan latihannya. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.